Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para ulama, para pejabat, tenaga RW, dusun, BKM, dan seluruh jamaah hadir hadirat yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Dan jangan lupa kata Nabi, sebaik-baik tempat di dunia itu adalah masjid. Jadi sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Makanya pada saat Nabi SAW hadir pertama kali ke Madinah, masyarakat Madinah berbondong-bondong menyambut Nabi. Dan di situ ada komunitas Muslim, ada komunitas non-Muslim, termasuk tokoh-tokoh Yahudi. Yang menarik adalah komentar tokoh Yahudi, ya, namanya Abdullah bin Salam. Yang pertama kali dilihat apa? Wajah Nabi. Ketika beliau melihat wajah Nabi, langsung berkomentar. Makanya kalau lihat orang, jangan lihat dompetnya, ya, jangan lihat tampilannya, lihat apa? Wajah. Apa komentar Abdullah Salam? Hadza wajhun laysa bikadzdzab. Ini muka bukan muka bodoh. Karena wajah itu refleksi, nanti kalau ada refleksi cinta, persaudaraan, ukhuwah, silaturahmi dan amal jama'i, itu sudah bisa dibaca dari wajah. Makanya Nabi mengingatkan ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati kamu terhadap firasatnya orang mukmin. Ya, karena dia memandang dengan cahaya ilahi. Jadi nggak perlu itu lie detector, itu nggak perlu. Ya, pakai alat untuk mendeteksi ini bohong atau tidak, karena alat bisa salah. Tapi kalau pandangan itu refleksi langsung ke kalbu, itu jauh lebih dahsyat. Dan orang Yahudi ini masih Yahudi dia. Ya, komentarnya ini wajah bukan wajah sembarangan, ini wajah bukan wajah bohong. Kemudian apa yang dilihat berikutnya? Ucapan Nabi. Jadi yang pertama gerak-gerik orang itu dilihat apa? Wajahnya dulu. Baru apa? Ucapannya. Nabi mengucapkan ayuhan nas. Karena di situ ada muslim, ada non-muslim. Nabi mengucapkan wahai manusia. Objektif. Apa kata Nabi? 4. Nabi mengatakan. Yang pertama afsus salam. Sebarkan salam. Makanya saya mengimbau masyarakat yang ada di sini, di Indonesia ini, kalau bisa mempopulerkan salam ini, ya, membiasakan salam. Bapak masuk rumah, ibu masuk rumah, bapak masuk kamar, selalu berikan salam. Anak-anak kita masuk rumah, berikan salam. Pembantu masuk rumah, suruh berikan salam. Tapi sekarang salamnya diganti pakai bel. Assalamualaikum. Nah, itu tidak mewakili itu. Ya, itu alat kan. Tapi kita biasakan
untuk memberikan salam. Dan salam ini adalah sudah menjadi peradaban dunia. Bapak Ibu mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Cina, mau ke Jepang, mau ke Rusia, mau kemana saja. Ketemu orang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja, waalaikumsalam. Jadi ini sudah bahasa internasional. Dan isinya apa? Doa supaya selalu damai, tentram, ya, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita afsus salam. Bahkan tadi kalau ada silaturahmi kata Pak Kadus tadi kepada orang nggak dikenal, Nabi pun mengajarkan salim alaman ta'rif waman la ta'rif. Kamu berikan salam kepada orang kamu kenal, apapun nggak kenal. Jadi kamu berikan salam, contoh saja ini orang Muslim atau bukan. Kecuali kalau kita tahu. Kalau kita tahu non-Muslim, maka kita tidak boleh memulai dengan salam. Tapi kalau kita tahu, kita nggak tahu, dia akan salam. Ya, karena apalagi mayoritas Indonesia orang Muslim, berikan salam. Salim alaman ta'rif waman la ta'rif. Yang kamu kenal, berikan salam. Nah, ini kalau dibiasakan nih, luar biasa. Bahkan saya menemukan di Kalimantan Barat, saya ke sana, di sana ada masyarakat Dayak. Tokohnya masuk Islam, ketemu sama saya. Dia cerita, di budaya kami Pak Ustadz, itu banyak orang non-Muslim, itu kalau ketemu memberikan salam. Padahal mereka masyarakat non-Muslim, tapi sudah merasa menikmati arti daripada salam itu. Sehingga itu beredar di tengah masyarakat itu. Di Kalimantan Barat, kelompok Dayak. Ya. Jadi apalagi kita Muslim ini kan, coba itu sebarkan salam. Karena itu adalah kedamaian. Dan doa tidak akan mungkin bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good morning, ya, good afternoon, good evening. Tidak mungkin bisa diganti dengan itu. Karena kalau selamat pagi, yang selamat paginya orangnya belum tentu selamat. Ya kan? Jadi kalau salam itu doa kepada orangnya. Itu luar biasa. Dan itu melahirkan apa? Kedamaian. Afsus salam, kata Nabi. Sebarkan salam. Penilaian orang Yahudi ini, begitu hebat Islam ini, yang diajarkan pertama apa? Kedamaian. Kok bisa orang itu teroris, Muslim itu teroris? Aneh. Padahal ajaran Islam adalah kedamaian. Ya, kecuali kalau kita diperangi, seperti kita dijajah oleh para penjajah, itu lawan. Seperti kaum muslimin di Gaza. Yahudi Zionis mau menjajah bumi Palestina oleh rakyatnya, dilawan. Itu yang terjadi di Gaza ini. Ini penjajahan itu. Yang terjadi di Gaza ini sekarang ini penjajahan. Makanya tidak ada jalan kecuali penjajah keluar dari tanah itu. Itu caranya. Bagaimana kita menghadapi penjajah 350 tahun di Indonesia ini kan luar biasa. Makanya Rasul tidak bisa ditindas. Karena semua ada aturannya kan. Nah, untuk itu ajaran Islam mengajarkan apa? Damai, salam. Makanya Bapak Ibu jangan lupa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh cerita dulu ya? Waktu saya kerja di perusahaan di Australia, itu sengaja saya masuk di perusahaan itu untuk dakwah. Dan semuanya orang bule. Semuanya orang bule. Tidak ada satu pun orang Muslim. Bahkan di perusahaan itu ada orang Yahudi juga. Dan saya punya misi dakwah. Saya ingin menunjukkan betapa Islam itu di atas apa yang ada dalam pikiran dan pandangan mereka itu. Nah, setiap kali saya bekerja itu, saya membaca zikir. Tadi itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau kadang-kadang saya rubah doa zikirnya Nabi Ibrahim. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada orang bule namanya Syemi, ganteng kakak orang. Dia dengerin terus kalau saya lagi zikir itu, dia dengerin. Terus dia nggak paham karena orang bule ini. Dia nyamperin saya, dia nanya, "What are you singing song?" Kamu lagi nyanyi apa? Dia penasaran.
Padahal orang bule itu rata-rata dia tidak mau urusan orang lain. Tapi dia untuk kali ini penasaran dia. Saya bilang, I don't sing any song, I just praise my God. Saya tidak nyanyi, cuma saya memuji Tuhan. Terus dia masuk ke kamarnya, dia bawain kaset, waktu itu masih ingat saya, The Prince. Ini bagus. Nah, zikir mau diganti dengan The Prince. Coba itu. Dasar orang kafir terputus sama Allah. Dia nggak tahu zikir. Taunya apa? Nyanyi. Itu, The Prince itu. Ya udah saya senyum aja. Tapi nggak paham kan? Jadi itu, makanya salam zikir itu akan bikin apa? Ketentraman. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman dia suka berzikir kepada Allah karena zikir itu apa? Menenteramkan kalbu. Maka Nabi mengajarkan sebarkan salam karena itu zikir dan doa, ya. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan apa? Wa'at'imut ta'am. Sederhana, kamu kasih makan orang. Tadi bahas-bahas tentang bagaimana sholat subuh di masjid ini. Masjid ini sudah luar biasa. Ya, saya melihat fasilitasnya luar biasa. Ada pakai AC, masya Allah, tempatnya apa luas. Tapi kalau tidak diberikan motivasi yang cukup, ini orang kalau apalagi nanti khutbah cuma bisa banyak tidur di sini. Ya, semakin khutbahnya panjang, khutbahnya semakin lelap ya. Kenapa pakai AC? Ya. Makanya khutbah itu harus dilatih juga. Nabi itu kalau khutbah nggak baca. Nabi itu kalau khutbah seperti komandan perang. Ya, mukanya merah, tangannya mengkepal, dan suaranya menggelegar. Harusnya khutbah itu begitu. Makanya khutbah-khutbah sekarang ini perlu dikasih training. Supaya khutbahnya bukan menghidupkan orang, tapi membangunkan orang. Itu yang saya tanya. Kalau saya tanya bapak-bapak, mungkin udah ratusan kali, bahkan ribuan kali dengerin khutbah. Kalau saya tanya, mana khutbah yang paling berkesan, mungkin lupa. Iya, kalau paling banyak, iya. Apalagi juga khutbahnya sambil itu, ya udah wassalam. Iya. Ya, padahal khutbah itu untuk mengingatkan umat, menyadarkan umat, melihat ke depan, ya, bukan sekedar untuk hanya ritualitas. Ini banyak makna apa? Khutbah itu tidak dipahami dengan benar. Nah, makanya yang kedua, kasih makan orang, kata Nabi. Di dalam surah Al-Mudaththir, malaikat bertanya kepada penduduk neraka. Neraka sakar, masalah ketunti sakar. Kok kalian bisa masuk neraka, kenapa? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat. Berarti orang yang nggak sholat sedang menuju ke neraka. Ini banyak orang nggak sholat, tapi kalau meninggal mau disolatin ya, gitu. Ada nggak bapak ibu nanti meninggal nggak usah disolatin? Hah? Nggak ada, semua ini disolatin. Tapi kenapa waktu itu nggak sholat? Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat orang muslim tidak sholat, maka sholatkanlah dia. Sebenarnya dia bangkai berkeliaran. Coba itu kan. Makanya bapak ibu jangan lupa ingatkan anakmu sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kepada bapak-bapak diperintahkan oleh Allah, kamu ajarkan istri-istrimu untuk sholat dan anak-anakmu itu, dan kamu sabar untuk membawa mereka senantiasa sholat. Ya, apa bekal akan dibawa ke akhirat kalau nggak sholat? Karena hisab yang pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu as-shalah, fa in salahat salahat sa'iru amalih, wa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Ya, semua manusia ini akan hisab pertama kali sholat. Kalau sholatnya benar, berarti yang lainnya benar. Kalau sholatnya nggak benar, berarti yang lain tidak benar. Bapak ibu, kalau mau lihat suaminya, kamu lihat istrinya, kamu lihat anak-anaknya, lihat sholat subuh. Kalau bapak ibu menemukan
anak yang sudah balik. Makanya harus dilatih. Kata Nabi ketika umur 7 tahun. Alimu auladakum as-salata wa hum abna'u sab'in. Wa bibuhum wa hum abna'u ashrin. Ajarkan anakmu ketika waktu 7 tahun. Makanya saya menghimbau para pengurus, kalau anak-anaknya Bapak Ibu ini ke masjid umur 7 tahun ke atas, jangan dilarang. Ya, biar mereka cinta masjid, biar mereka suka dengan masjid, biar mereka membiasakan diri untuk sholat di masjid, meskipun kadang-kadang anak itu berisik, kadang-kadang itu nakal, tapi dikasih pengertian dan bapaknya menjaga anak itu supaya tidak mengganggu orang lain. Itu melatih. Nabi pun melatih cucunya. Nabi gendong cucunya. Waktu sholat dia jadi imam, Umamah itu digendong sama dia. Waktu rukuk ditaruh, waktu sujud ditaruh, nanti waktu berdiri dia angkat lagi. Untuk menunjukkan betapa orang tua itu penuh kasih sayang dengan anaknya, termasuk sayang untuk diajarkan mereka sholat. Itu yang lupa. Di tempat kami Pak, tadinya nggak ada anak kecil. Ya, saya omelin. Juga di Malaysia saya diundang ke sana. Sholat subuh, bapak tua semuanya. Saya bilang, bapak-bapak mau masuk surga sendirian. Mana anak dan cucumu itu? Padahal kita itu harus punya komitmen dalam rumah tangga kita, sehidup sesurga. Komitmen kita apa? Sehidup sesurga. Ibu-ibu, jangan seperti ibu-ibu insolan. Saya ditanya sama ibu-ibu di pengajian. Pak Ustaz, kalau bapak-bapak nanti masuk surga, ibu-ibu, kalau bapak-bapak masuk surga dapat bidadari. Kalau ibu-ibu dapat apa Pak Ustaz? Keren kan? Saya bilang gini, lah ibu nggak kepen ketemu sama suaminya di surga. Enggak Ustaz, cukup di dunia saja. Parah ibu ini ya. Mungkin dia kecewa sama suaminya itu. Lupa, jangan lupa itu, bawa istrimu masuk surga, ibu-ibu, bawa suamimu masuk surga. Makanya cita-cita anak bapak ibu tanya, nanti anak-anak bapak ibu tanya cita-citanya apa. Kalau cuma ini jadi insinyur, jadi pengusaha, ya, atau jadi apalah, dokter, berarti bapak ibu belum berhasil mendidik anaknya. Tapi kalau cita-cita bapak ibu anak-anaknya mengatakan, saya ingin masuk surga, saya akan cari supaya dapat tiket buat ayah ibuku masuk surga, itu berarti bapak ibu sudah berhasil mendidik anaknya. Karena cita-cita ketiga apa? Masuk surga. Bukan recehan itu. Gitu. Ini banyak orang salah ini. Maka harus diluruskan. Cita-cita kita kenapa? Masuk surga dan jangan masuk surga sendirian. Karena Allah menyebutkan dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin al-ardi muttaqin. Lahum fiha faqihatun wa lahum fiha ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya, ingat tuh kata Allah, para penduduk surga mereka sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Sekarang banyak orang hidup sibuk dengan apa? Kesusahan-kesusahan. Iya, di surga tidak ada kesusahan, semua kesenangan. Sibuk dengan kesenangan mereka. Ya, siapa saja mereka ini? Mereka dan para pasangannya. Makanya, Bu, jangan kayak Fir'aun, istrinya di surga, Fir'aunnya di mana? Di neraka. Jangan kayak Nabi Nuh, dan Nabi Lut, suaminya di surga, istri di mana? Di neraka, karena istri nggak mau jadi benar. Dan apalagi kayak Abu Lahab sama istrinya, dua-duanya di mana? Tabat yada Abillah bin Wasil. Sampai apa? Wa muratuhu hammalatal hatab. Rugi amat punya pasangan seperti itu. Makanya jadilah seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Masuk surga dengan apa? Dengan istri dan keturunan. Nah itu harus begitu. Harus komitmen bersama itu. Dan dimulai mana? Dari sholat subuh. Dari sholat subuh. Itu ayat ke-78 surat Al-Isra. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat di waktu siang, zuhur dan asar, dan di waktu malam, maghrib dan isya, dan di waktu subuh, karena subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka bapak ibu ketika azan subuh masih tidur,
Kata Nabi, dia sedang dikencingin oleh setan. Mau dikencingin sama setan? Hah? Makanya caranya gimana supaya subuh bangun? Pertama, duduk dulu sebelum tidur. Nah, nanti hilang ngantuknya. Tidak. Kamu akan cepat tidur. Duduk dulu. Kemudian habis wudhu, banyak zikir. Ya, apa zikirnya mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amut wa ahya. Kemudian apa? Allahumma inni aslamtu ilaika nafsi, wa wajjahtu ilaika wajhi, wa asnatu ilaika dhahri, dan seterusnya. Kemudian baca Quran. Dengan ayat kursi, kemudian aman Rasul, dua ayat Al-Baqarah, Allah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali. Kalau masih belum ngantuk, baca Quran. Ya, kata Nabi, man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang waktu malam itu dia baca 10 ayat, dia tidak termasuk orang lalai. Artinya dijaga, tidak diganggu oleh setan. Wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Kalau Bapak Ibu sebelum tidur baca 100 ayat, maka sepanjang malamnya dicatat sebagai tahajud. Padahal ngapain? Lagi tidur. Coba itu. Makanya ini ilmu harus kita amalkan. Sebelum tidur baca berapa? 100 ayat Al-Quran. Ya. Supaya apa? Sepanjang malam dicatat sebagai tahajud. Bapak Ibu kalau tidur hasilnya apa? Iler. Kalau ilernya walet bisa dijual iler kita. Ya. Makanya lengkapi itu dengan baca 100 ayat. Barakallahu. Jadi kembali kepada subuh itu disaksikan oleh malaikat, karena malaikat itu ditugasi oleh Allah. Kata Nabi ada 2, malaikat malam tugas dari asar sampai subuh, malaikat siang dari subuh sampai asar. Itu makanya sholat subuh dan asar ditekan dengan Al-Quran. Ya, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qublillahi qanitin. Jaga sholat selamu terutama sholat asar. Tadi sholat subuh, ini sholat asar ditekankan. Karena di sini hadirnya 2 malaikat yang menjaga kita. Dan malam itu, subuh itu mereka berangkat melaporkan tentang amal kita. Begitulah asar berangkat melaporkan amal kita. Makanya usahakan sholat subuh dan asar berjamaah. Ya, kalau nggak di masjid, di kantor. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk menjaga amal kita di hadapan Allah SWT. Makanya nasihat Nabi yang kedua apa? Di depan orang banyak, di depan orang Yahudi, apa? Wa'at imut ta'am. Penduduk neraka tadi ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Terus apa lagi? Walam nakum nut'imul miskin. Dulu kami tidak kasih makan orang miskin. Coba itu. Pelit banget. Bu, kalau ibu punya uang merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu. Kalau ada pengemis, ibu kasih yang mana? Pelit. Kasih yang mana? Merah. Kasih yang merah. Karena orang Islam itu disuruh berbuat yang terbaik. Yang terbaik apa? Merah. Tuh. Kadis tadi bilang apa? Kadis bilang apa? Nah, kalau mau beri kepada Allah dan Rasulnya, hormati tamu. Kalau ada tamu, rumah ibu. Ya, kalau bapak sukanya pelit. Nggak ngeluarin makanan, ngeluarin minuman, ibu-ibu kan? Apa yang ibu punya? Ada zam-zam, ada air mineral, ada air galon. Yang mana mau dikeluarin? Nah, baru benar tuh. Nah, berbuat yang terbaik. Begitu. Orang mukmin itu begitu. Selalu berbuat yang terbaik. Makanya penduduk neraka tidak suka ngasih makan orang. Nah, tadi saya usulkan sama pengurus, kalau masjid ini akan ramai kalau setiap habis sholat subuh disiapkan makan. Pasti ramai itu. Kalau target 6 soft kecil aja. Ya, insya Allah separuh masjid akan datang. Tapi tadi apa? Siapin makan di situ. Kalau perlu ada penjual sarapan di sini yang paling enak. Ah, Bu, jualan di masjid itu. Ya, nanti kami beli. Kalau habis kami beli berapa itu semuanya buat jamaah masjid. Waduh, keren banget. Apalagi yang jualan seneng banget kan. Langsung habis itu. Diserbu jamaah masjid kan. Ya, kalau masih belum bisa bayar pengurus masjidnya, biar bayar sendiri.
Tapi yang menghadirkan itu pengurus masjid ya. Nah, kalau penjualnya itu makan enak, suruh sini. Habis sholat subuh, suruh makan semua. Jadi itu untuk apa? Menutup pintu neraka. Suka ngasih makan orang. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan calon ahli surga suka ngasih makan orang. Tuh, ya. Maka Nabi mengajarkan apa? Wa'timut ta'am, kasih makan orang. Ya, saya nggak tahu habis acara ini ada makan-makan nggak? Kelihatan di depan udah siap tuh. Hah? Masya Allah luar biasa. Tapi jangan setahun sekali. Ya, paling tidak ibu-ibu siapin satu ahad lah. Untuk habis sholat subuh, habis kuliah subuh, siapin ibu-ibu. Dulu saya kerjasama waktu di Australia, saya jadi imam di Islamic Society Islamic Center. Saya kerjasama sama ibu-ibu. Sabtu ahad, weekend, ibu-ibu bikinin makanan. Habis sholat subuh, jamaah kuliah subuh terus makan bersama-sama. Itu ibu-ibu gantian tuh jadwal itu. Ya Bu, alhamdulillah Bapak nggak usah ngeluarin duit. Ada ibu-ibu aman, ya. Karena yang suka nyimpen duit apa? Ibu-ibu sudah, ibu-ibu tanggung jawab ibu. Ya Bu ya, kasih makan Bu. Sabtu ahad, bikin jadwal. Oh pasti rame nih masjid. Ya, apalagi saya lihat ini luar biasa nih. Masjid ini saya lihat kebersamaan antara para pejabatnya nih, aparaturnya, kemudian pengurusnya, ibu-ibu luar biasa ini. Ya, tinggal daya tariknya apa? Makan. Ya, insya Allah akan terjadi perubahan ke depan. Kalau Bapak Ibu membuat masjid ini nanti ramai sholat subuhnya, maka akan diikuti oleh masjid-masjid lain. Berarti apa? Sunnah hasanah. Berarti kita akan membuka pintu untuk masjid-masjid lain. Coba ikuti nih masjid ini. Masjid apa namanya? Al-Fatah. Oh sudah lagi. Al-Fatah itu nama Jakarta. Ya, menangkan itu kan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini luar biasa masjid namanya. Masjid kemenangan ini. Ayo kita pimpin umat ini supaya selalu menang. Kalau tidak menang, sholatnya dulu, gitu ya. Jadi di awal dengan sholat subuh, terutama subuh Sabtu Ahad itu kasih makan dulu ya. Nanti sepakatnya aja. Jazakallahu khair. Jadi itu yang kedua, Nabi memberikan apa? Motivasi kasih makan orang. Yang kedua, wasilul arham. Bangun silaturahmimu. Saya teringat pernyataan daripada seorang jenderal yang menukil ucapan Jenderal Sudirman, pendiri TNI. Jenderal Sudirman ini orang soleh, ustadz ya. Ya. Dan ikatan dengan Islamnya kuat sekali. Makanya TNI harus kuat dengan ikatan dengan ulama, dengan apa? Dengan Islam. Apa kata Jenderal Sudirman? Musuh punya kekuatan. Dan kita nggak mungkin mengalahkan kekuatan musuh kecuali dengan kekuatan juga. Dan kekuatan kita ada di silaturahmi. Itu kata-kata Jenderal Sudirman. Ya, kekuatan kita di mana? Silaturahmi. Kemarin saya dapat kiriman tentang Kampung As-Sunnah di Perlis, Malaysia. Dan saya pernah diundang ke sana oleh Mufti Perlis, Dr. Maza, Profesor Dr. Maza. Saya diundang ke sana memberikan ceramah. Dan memang luar biasa. Ya, mereka bikin kampung sunnah. Ya, dan itu menjadikan guyupnya umat Islam di sana. Dan masjid ini dimungkinkan untuk menjadi kampung sunnah. Kenapa? Masjidnya besar, lapangannya pun besar. Jadi di situ itu saya lihat tempat pengajian, diskusi di masjid. Tapi di luar sana ada orang dagang. Tempat ekonomi, di luar sana dagang. Ada yang masih makan atau dagang, silakan. Ya, mungkin lapar, sana. Mungkin mau belanja buat rumah tangganya, buat pakaian, silakan belanja sama umat Islam. Jadi ramai sekali. Namanya kampung sunnah, Pak. Ya. Apalagi kalau data Pak Kadus sama Pak RW ini katanya bagus, tahu siapa yang pemuda belum kerja. Nah, nanti siapa jamaah yang punya peluang-peluang pekerjaan, kasih mereka untuk kerja. Ya, siapa yang sakit, ayo kita obati. Udah ada mobil ambulan nggak di sini? Alhamdulillah.
Nah, tinggal diurus tuh. Kalau ada yang sakit, diantar ke rumah sakit. Ya, kami di Bangil juga sudah mulai mempraktekkan itu di beberapa masjid taklim kami juga mengadakan seperti itu. Bahkan malam-malam kalau ada yang butuh apa, tabung gas buat oksigen diantarkan ke rumahnya, itu ditangani oleh masjid semuanya. Ya, bisa jadi masjid kerjasama dengan puskesmas atau dengan rumah sakit. Kalau udah ada meninggal, semua diurus oleh pengurus masjid. Ya, pemandiannya, sampai kafannya, sampai kuburannya, bahkan disiapkan makanan untuk 3 hari buat keluarganya. Ya, jadi keluarganya tidak ada masak-masak. Yang nanggung siapa? Jamaah masjid. Keren gak itu? Luar biasa kebersamaannya gitu kan. Jadi yang nggak kerja, carikan kerja. Yang sakit, diobatin, diurusin. Ya, kemudian meninggal, diurus sampai selesai kuburannya, keluarganya jangan sedih, disiapkan makan dengan keluarga. Luar biasa. Ya, itu kebersamaan ini akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga apabila ada kelompok-kelompok ingin memurtadkan Islam, tertutup pintunya. Kalau ada kelompok lain-lain mau menyesatkan Islam, tertutup pintunya. Karena kita ada kebersamaan. Itulah silaturahmi itu. Jadi silaturahmi itu bukan cuma kumpul-kumpul ceramah pulang, tapi lebih daripada itu. Pertama praktek. Kalau dulu besanan. Ibu, tuh sama itu besanan, tuh sama itu besanan. Nah, menjadi kekeluargaan semakin akrab. Luar biasa itu kan. Ya, Masya Allah. Itu artinya apa, Pak? Kita ini di sini nih, yang kurang itu keteladanan. Ini saya cerita dikit nih, pengalaman saya. Ini Lebaran kemarin, dan itu saya udah mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, saya kumpulkan keluarga ibu saya. Ada ratusan jumlahnya. Kemarin kita kumpul waktu Idul Fitri, pada Idul Fitri, 300 orang. Kumpul semua, sampai dan cucu, sampai nenek-nenek, laki perempuan, kumpul semua, saya ceramahin. Ayo masuk surga sekeluarga. Sebab nanti di akhirat itu, yang paling menyesal, ketika ada orang masuk surga, tapi keluarganya tidak masuk surga, itu paling menyesal. Ya, makanya, bawa keluarga kita besar itu masuk surga. Kalau surga sendirian. Kemudian berikutnya, saya kumpulkan keluarga ayah saya. Nah, ada cukup banyak juga itu. Saya berikan motivasi untuk kita, ayo kita berbuat untuk Islam, kita berbuat sesuatu karena Allah supaya kita kumpul nanti di surga. Jadi alhamdulillah, kemudian di masyarakat saya di kampung saya itu, alhamdulillah kumpul semua itu. Dan terutama di tempat kami di rumah Andula kami itu, kalau saya berceramah itu makan-makan bergantian. Ya, siapa yang nanggung? Kadang RT ini, kadang RT itu, kadang si fulan, tergantung rezeki yang ada. Itu mereka menanggung itu, luar biasa. Termasuk ahad pertama saya di situ, kalau Bapak mau bukti nanti datang. Habis ahad pertama subuh saya isi kajian, nanti ada makan lagi. Nah, kebersamaan itu kan jumlahnya banyak, Pak. Sampai 100 lebih, 120, 140, 170. Masya Allah itu. Makanya makan-makan itu memberikan motivasi orang datang. Ya kan? Bangga dari lapar jadi apa? Kenyang. Jadi terbentuk jasmani dan rohani. Jadi yang ketiga apa? Nabi mengatakan silaturahmi. Dan yang keempat itu Nabi mengatakan tahajud malam. Bangunlah di waktu malam, sedang orang lain sedang tidur. Makanya calon ahli surga Bapak Ibu sekalian itu suka bangun malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Surat Ad-Dariyat ayat 17-18. Jadi calon ahli surga itu mereka suka tahajud malam karena mereka sedikit tidurnya. Nah, banyak tahajudnya. Sebelum subuh sudah di atas tikar, sudah di atas sajadah, banyak istighfar minta ampun sama. Itu tanda-tanda calon ahli surga. Jadi di dunia ini kita bisa melihat siapa calon ahli surga. Ya, karena ahli surga cuma 4 Bapak sekalian, nggak ada yang lain. Ahli surga itu cuma 4 kelompok. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 69.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kami akan kumpulkan dia bersama dengan para penghuni surga. Siapa penghuni surga? Allah sebutkan hanya 4. Tidak ada yang lain. Hanya 4. Yang pertama adalah para nabi. Kita nggak punya peranan, nggak punya peluang. Karena nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini kelompok pertama nggak mungkin. Makanya kalau ada orang ngaku nabi pasti sesat, pasti menyimpang. Ya, pasti itu adalah berlawanan dengan ajaran Islam. Kalau ada orang ngaku nabi, karena nabi itu sudah tertutup dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini penduduk surga terbanyak. Terutama kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, jumlah para nabi dan rasul itu ada 124.000. Dari mereka 313 rasul. Ya, dimulai dari Nabi Adam dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW ada 124.000. Dan kita semua tidak ada peluang untuk jadi nabi. 1, penduduk surga siapa? Para nabi. Yang kedua siapa? Orang-orang yang jujur. As-siddiq, orang-orang yang jujur dan jujur kepada Allah. Juga 3. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, dan jujur kepada diri sendiri. Nah, ini akan ditempatkan di posisi kedua. Orang jujur. Siapa orang banyak dia jujur? Siapa banyak orang dia jujur? Pedagang. Sumpah palsu. Barangnya nggak berkualitas, dibilang ini berkualitas. Ya, barang murahan dibilang ini mahal. Hah? Lalu di mana itu? Pedagang, hanya nggak jujur. Makanya kata Nabi, at-tajir saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur nanti di surganya bersama para nabi. Coba itu. Nabi menjamin itu akan bersama para nabi. Kenapa? Sulitnya pedagang yang jujur. Ya, makanya kalau masjid tempat terbaik di dunia, tempat terburuk di mana? Pasar. Bu, kalau masuk pasar jangan masuk yang paling pertama, pulang yang terakhir. Jangan. Ya, kalau masuk pasar, ambil keperluan, cepat pulang. Gitu. Ya, karena pasar itu tempat yang terburuk. Karena banyak orang menipu, banyak orang mengurangi timbangan, banyak orang sumpah palsu. Itu banyak di pasar. Waktu kami mengunjungi Pak JK sebagai wakil presiden, ya, saya mengunjungi Pak Jokowi di istana, saya nasihatin untuk presiden, bagaimana supaya mengurus negara ini benar. Tapi habis itu saya ditangkap. Yang penting saya sudah menunjukkan kewajiban kan, daripada yang ngomong melulu, ngerak di mimbar macam-macam, tapi nggak pernah datang ke istana. Saya datang, saya nasihatin. Ya, salah atau benar? Benar. Tapi urusan di penjara, ditangkap urusan lain ya. Nah, itu resiko ya. Ya udah, yang penting udah nasihatin, udah selesai. Waktu saya ke Pak JK sebagai wakil presiden, Pak JK ngomong yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan pembicaraan kita. Pas nyinggung tentang itu ada ustadz, saya tegur dia. Karena menyampaikan bahwa seburuk-buruk tempat itu pasar. Nah, itu omongan Nabi kan. Dia bilang ini menjauhkan umat dari pasar, kata dia. Dan saya udah tanya sama profesor bidang agama. Katanya kalau hadis nggak masuk akal, bilang aja Pak. Ini profesor nggak benar juga nih. Karena hadis itu sahih dari Nabi. Pasar itu seluruh tempat. Kenapa? Makanya Nabi bikin pasar yang dilarang orang berbau di situ. Nabi ke pasar, tidak boleh orang bohong di situ. Karena dia menemukan ada orang jual kurma, yang bagus taruh di atas, yang buruk taruh di bawah. Nabi masuk tangannya, ternyata buruk. Nabi man hosyana falaysa minna. Siapa menipu kami, dia bukan golongan kami. Makanya kalau dia berdagang, jadi berdagang jujur. Nah, ketika JK mengomentari begitu, saya tegur. Bapak harus tahu bahwa itu hadis sahih. Itu bukan menjauhkan umat dari pasar. Justru saya mau tanya ke Bapak, di mana banyaknya orang bohong? Di pasar, Pak. Di mana banyak orang mengurangi timbangan dan ukuran? Di pasar, Pak.
Di mana banyak orang sumpahnya palsu? Di pasar, Pak. Saya ingat itu Pak JK. Jadi hadisnya benar, tapi pemahamannya harus lurus. Jangan ditarik kemana-mana. Saya tegur beliau. Tapi yang menarik waktu sesi foto-foto, beliau kata, ini Pak Ustaz foto sama saya. Ya ditarik saya. Ya wakil presiden itu. Jadi ala kulli hal, tetap kewajiban kita mengingatkan kalian salah kan. Tidak boleh kita diam. Meskipun dia wakil presiden, meskipun dia presiden, kalau salah harus diluruskan. Gitu. Jadi ala kulli hal itu pengalaman yang saya alami sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya apa tadi? Jujur. Ya, penduduk surga itu orang yang jujur. Nah, cobalah anak-anak kita dilatih jujur. Ya, makanya saya kalau manggil anak saya, pertama saya lihat sholat subuh nggak dia di masjid. Sholat subuh nggak dia kalau perempuan tepat waktu. Kalau dia habis kuliah, saya tanya, kamu tadi ngapain aja kuliahnya? Ya, sholatnya gimana? Kawannya siapa? Nah, kita nggak perlu cek ke perguruan tingginya atau ke sekolahnya. Cukup kita lihat. Ketika dia ngomong, perhatikan matanya. Karena orang yang bohong bisa lihat dari mana? Dari mata. Ya, lihat mukanya, face-nya itu kelihatan. Ya jujur atau tidak. Ya, subhanallah. Makanya paling enak bergaul dengan orang yang jujur. Mau nggak dapat suami yang kita bohong? Pak, dari mana Pak? Dari kantor. Ada dari istri yang baru. Aduh, istri ini sakit jauh ya. Tapi maafin loh, nggak usah sakit hati, maafin. Suami itu juga kan, maafin. Ya, yang paling hebat itu Ustaz Budi Azhari. Dia menikah yang kedua diantarkan sama istri dan anak-anaknya. Keren. Ibu-ibu bengong itu. Ya. Tapi ala kulli hal, kalau sekalian, jadi penduduk surga itu apa? Orang apa? Yang jujur. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang bertakwa, senantiasa kalian bersama dengan orang yang jujur. Enak, Pak, Bu, kalau kita bergaul dengan jujur, enak, enggak merasa ditipu. Apa adanya dia sampaikan. Luar biasa. Nah, yang ketiga, asyhada. Orang yang mati syahid membela agama Allah. Makanya kalau kita membela agama Allah nggak perlu ditakutin. Atau masuk penjara, kecil. Karena semua akan terasa apa? Nikmat dan bahagia. Jangan lupa itu. Selama kita di jalan Allah, kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, ya, bahwa selama kita di jalan Allah, dua yang akan kita peroleh apa? Nikmat dan bahagia. Ya, makanya saya bikin buku di penjara, indahnya di penjara. Ya, kenapa? Kita merasakan nikmat dan bahagia. Terus terang saja, saya ungkapkan dalam buku saya belum pernah khatam Quran 3 hari sekali. Padahal itu sunnah ya. Ibu khatam Quran berapa hari sekali? Hah? 5 tahun. Panjang amat. Bapak-bapak, berapa kali khatam Quran? Hah? Sunnahnya 3 hari sekali. Itu ada hadis dari Imam Tirmidzi. Iqra'ul Quran fi salat. Khatamkan Quran dalam 3 hari sekali. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi seminggu sekali. Ya. Dan saya temukan hadis Nabi maksimal khatam Quran itu 40 hari sekali. Jangan lewat dari itu. Kalau sekarang ada program one day one place, bagus. 30 hari sekali. Naikkan nanti 2 minggu sekali. Naikkan lagi seminggu sekali. Naikkan 3 hari sekali. Habis saya ketika ditangkap oleh Densus 88, alhamdulillah bisa khatam 3 hari sekali. Makanya saya tulis buku hikmah ditangkap di balik ditangkap di 8 Densus 88. Saya bilang kalau Anda ingin khatam Quran 3 hari sekali, silakan ditangkap Densus 88. Ya, itu hikmahnya itu. Banyak baca Quran. Tapi Bapak Ibu nggak usah itu di penjara. Hafal Quran, ya. Kalau kesempatan habis sholat baca Quran, kesempatan baca Quran, seperti itu, ya. Kalau Ibu nggak sempat baca,
coba dengan merotal. Ibu sambil masak dengan merotal. Nikmat. Karena konsumsi jiwa kita apa? Al-Quran. Ya, makan itu cuma 3 hari sekali. Sehari 3 kali. Tapi jiwa kita sewaktu-waktu dia siap untuk menerima gizi. Dan itu ada di mana? Di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya jangan jauh dari Al-Quran. Makanya orang mati syahid itu ngapain? Ingin berjumpa sama Allah, Bapak Ibu. Ya, saya sendiri mencoba mencari mati syahid. Saya ke Afghanistan tahun 92. Dari Australia saya ke sana karena di sana umat Islam didalimi oleh beruang merah, kaum komunis, Uni Soviet, ya. Dan Indonesia adalah negara anti penjajahan. Ya, saya pun ke sana lapor ke kedutaan Indonesia yang ada di Pakistan, ya. Masuk ke sana dan saya ikut mengepung Kabul, ya. Di bawah itu para tentara-tentara merah Uni Soviet itu. Jadi saya mau mencari syahid, tapi nggak ketemu, nggak dapat. Allah belum berkehendak. Pulang sampai hari ini ketemu sama Bapak Ibu kan? Ya, berarti kata Allah betul. Wa yattakhidh minkum syuhada. Allah yang milih siapa mau disyahidnya. Allah yang milih itu. Tapi kemarin ada ibu-ibu baca Quran terus meninggal dunia. Nah, itu husnul khotimah tanda. Ada bapak-bapak nyami salat subuh, ya, di mana di Bali ya, terus meninggal pada waktu rukuk dia. Itu nikmat banget. Ya, tapi ini bukan meninggal yang ketiga, bukan mati syahid. Dia masuk yang keempat. Ya, penduduk surga yang mati karena dia orang saleh. Ya, jadi yang pertama itu penduduk surga, isinya para nabi. Yang kedua siapa? Orang-orang yang jujur. Yang ketiga apa? Orang mati syahid membela agama Allah di medan perang. Membela agama Allah. Meskipun syahid itu ada 2, kata Nabi. Syahid akhirat sama dunia akhirat. Kalau syahid akhirat itu meninggal kelelep ke sungai, meninggal kejatuhan pohon atau kejatuhan bangunan, ya, atau kebakar. Nah, itu mati syahid akhirat. Ya. Jadi syahid itu ada 2, ada syahid dunia dan akhirat, mati perang, dan syahid akhirat yang meninggal karena diuji oleh Allah dengan bencana yang dialami. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat apa? Mati karena dia orang soleh. Ya, orang soleh. Waktu meninggal, la ilaha illallah, dia nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, dia meninggal seperti itu. Tapi kalau dilihat, Bapak melihat kenyataannya, orang meninggal banyak yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, nyebut nama Allah. Ya. Satu kali saya dapat informasi ada tetangga, yaitu tukang sampah, kemudian dia itu nazak. Ketika saya diberitahu, saya segera datang, karena itu pelajaran supaya kita dampingin orang yang mau meninggal itu agar bisa nyebut nama Allah. Ya, jadi kalau ada keluarga yang meninggal, cepat hadir dampingin dia supaya dia apa? Bisa dibimbing lakini mautakum bila ilaha illallah. Ya, talkinkan orang yang mau meninggal di kalangan keluargamu itu supaya dia menyebutkan la ilaha illallah. Maka saya hadir, saya ajarin Bapak itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nah, di telinganya. Tiba-tiba dia sakit tahu. Apa ini? Marah-marah. Ya sabar, sabar. Terus ajarkan la ilallah, ya Allah, ya Allah, nama Allah. Sampai dia tidur, rupanya belum meninggal. Hanya karena dia tertidur, saya pulang. Nah, ketika saya pulang, baru nyampe rumah, anaknya nyusul. Ya, karena bapaknya bilang, mana bapak itu? Mana bapak itu? Saya dibawa seperti ke taman, kata dia. Nah, sekarang saya diundang sama anaknya. Kalau tadi datang sendiri kan, kalau diundang itu punya kewenangan. Ya. Saya datang, kemudian saya suruh yang ada gambar-gambar penyawa turunkan. Karena itu tempat setan bersembunyi. Ya, untuk menggoda bapak ini, setan sendiri, gambar-gambar penyawa itu turunkan. Kemudian bapak ibu yang laki, perempuan duduk semuanya, yang perempuan pakai jilbab. Kemudian saya suruh menghamparkan
kain di situ, kalau bapak itu kita bawa ke situ, ayo sekarang bacakan dia Yasin. Karena kalau orang kampung kan taunya apa? Yasin. Nah sekarang bacakan Yasin, nah semua baca Yasin sampai bapak itu meninggal dunia. Ya, jadi keluarga ikut menghantarkan. Jadi bapak sekalian, makanya tidak mudah untuk meninggal mengucapkan nama Allah, karena godaan setannya banyak. Kalau cerita ini akan panjang, ya, karena kita dibatasi waktu ya. Hendak kita menyampaikan cara Nabi mengingatkan umat itu tadi apa? Sebarkan salam supaya damai. Yang kedua apa? Kasih makan orang. Yang ketiga apa? Silaturahmi. Ya, jangan lupa silaturahmi itu. Yang keempat apa? Bangun malam ketika apa? Jangan semua tidur. Waktunya harus ada untuk bangun malamnya. Ya. Tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, kalian akan masuk dengan selamat ke dalam surga. Mendengarkan nasihat Nabi ini, 4 saja itu, aku akan masuk surga, kata Nabi. Abdullah bin Salam langsung bereaksi. Tokoh Yahudi ini bereaksi. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung masuk Islam dia, Pak. Itu efeknya ajaran Nabi ini langsung masuk di hatinya, membuka pikirannya, langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi ini. Makanya kemudian dia jadi sahabat Nabi kan. Ya. Jadi ulama yang kemudian dari asal Yahudi. Barakallahu. Setelah Nabi SAW masuk di Madinah, Nabi saat itu, kemudian Nabi masuk naik onta berjalan, semua berebut. Ini di rumahku ya Rasulullah, ini di rumahku ya Rasulullah. Kata Nabi tidak. Onta ini diperintah. Kapan dia akan berhenti, disitulah kami akan berhenti. Maka onta berjalan, ternyata onta itu berhenti di kebun yang kemudian Nabi menetapkan jadi masjid, Masjid Nabawi. Jadi kalau bapak ibu ke Madinah, kan masuk mana? Masjid Nabawi. Itulah masjid yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi untuk dibangun setelah masjid yang ada di Kuba. Karena Nabi dari Mekah ke Kuba dulu bikin masjid situ, baru ke Madinah bikinlah Masjid Nabawi itu. Ya, itu ontanya berhenti situ. Maka Nabi kemudian menanyakan, ini tanah siapa? Ya, ternyata tanah anak yatim. Nabi beli tanah itu, kemudian Nabi rubah jadi apa? Masjid Nabawi. Kemudian onta itu bergerak. Kemana dia bergerak? Ternyata ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sahabat Nabi ini yang menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat tinggal Nabi. Lihat, Nabi nggak bangun rumah dulu, Pak. Bangun apa? Masjid dulu. Tapi kita ini, ketika hijrah ke Bekasi, ya dibangun masjid dulu, ke rumah dulu. Nah itu, bedanya kita sama Nabi kan. Tapi mudah-mudahan ke depan yang muda-muda itu jangan lupa perhatikan masjid dulu. Rumah kita kan. Alhamdulillah ini, saya yakin masjid ini sudah lebih baik daripada rumah kita kan. Berarti sudah berhasil nih orang kampung. Ya, bikin masjidnya cantik seperti ini. Nah, kemudian setelah itu Nabi berhenti ontanya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini Nabi mengatakan sama Abu Ayyub, nanti kamu akan dikebumikan di bumi Romawi. Padahal waktu itu belum pernah ketemu sama Romawi. Kayak apa Romawi? Abu Ayyub pun nggak pernah tahu. Karena Romawi itu pusatnya di Konstantinopel. Mana itu? Istanbul, Turki sekarang. Ya. Nanti kamu akan dikebumikan di bumi Romawi. Anak saya sekarang ada di Turki. Malam telepon saya bilang kamu pergi ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana kuburannya? Di Ayyubiyah. Ada di Istanbul, Turki. Ya, hari ini pagi ini dia berangkat ke sana, ya, sama suaminya menuju ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansari supaya dia tahu bagaimana perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah. Diberitahukan oleh Rasul, kamu akan dikebumikan di bumi Romawi sampai Rasulullah wafat dia masih sehat. Abu Bakar wafat dia masih sehat. Umar wafat dia sehat. Utsman wafat dia sehat. Tapi sudah tua rentah dia. Ketika pasukan Islam akan berangkat untuk melawan Romawi, Abu Ayyub ikut. Komandan perang Islam mengatakan, Abu Ayyub engkau sudah tua. Biarlah kami yang muda-muda melanjutkan perjuangan ini. Tidak, kata Abu Ayyub. Aku diberitahukan oleh Rasulullah kekasihku, apakah dikebumikan di bumi Romawi. Kalau di perjalanan aku meninggal dunia, jangan
kuburkan mayat terus, mandikan, kafankan, sholatkan, bawa mayat itu ke berperang. Dibawalah oleh pasukan itu, betul di tengah jalan beliau meninggal, dimandikan, dikafankan, mayatnya dibawa sama pasukan Romawi, kan ada intelijennya. Ya, dapatlah komandannya berinformasi pasukan Muslim itu bawa putih-putih itu apa itu? Bersenjata, tapi mayat sahabat Nabi yang berpesan untuk tidak dikuburkan sampai di perang, sampai masuk ke bumi Romawi sana, Istanbul. Subhanallah itu. Ya, dapat informasi gemeter itu komandan Romawi itu. Langsung semua ditutup. Benteng-benteng itu tidak berani menghadapi pasukan itu. Tapi Abu Ayyub kemudian dikuburkan di Ayyubiyah, sekarang di mana? Di Istanbul. Luar biasa. Itu perjuangan. Makanya dari 114.000 sahabat Nabi yang dikubur di Madinah cuma 10.000. Selebihnya dari mana? Ada di Turki, ada di Syria, ada di Palestina, ada di mana lagi? Ya, luar biasa sahabat Nabi. Kenapa? Mereka membawa misi Islam ke dunia ini, termasuk ke Indonesia. Menurut Pak Hamka, kuat dugaan Islam masuk ke Indonesia di masa sahabat. Karena waktu itu ada perjalanan para sahabat menuju ke Cina lewat Pasai, ya, lewat Aceh, Selat Malaka, ya, baru mereka ke Cina. Dari situlah mulainya Islam berkembang di Nusantara ini. Menurut Pak Hamka dan sejarah Muslim, ya. Dan itu diperkirakan imma terjadi pada masa sahabat Utsman atau pada masa sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, karena waktu itu terjadi pengembangan perkapalan waktu itu. Itu dugaan yang terkuat pada masa sahabat-sahabat itu. Jadi sekalian, itulah gerakan yang diajarkan Nabi. Nah, setelah itu ngapain Nabi? Setelah masjid dibangun, maka Nabi mengatakan umat Islam harus bergerak dari masjid. Jadi menurut saya juga setelah saya berkeliling ke Indonesia dari Aceh sampai Irian, ya, sulit mengharapkan kebangkitan Islam dari lembaga-lembaga di luar sana. Ya, kebangkitan Islam harus dimulai dari mana? Dari masjid. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Bilang Saya Bertiga ini menyadari itu. Ayo kita bangun peradaban Islam dari masjid. Anak-anak kita coba kita pintar ada di masjid. Ini masjid ini kalau banyak komputernya, Pak, ya Pak Ketua DKM, anak muda kan banyak datang. Ya, bikin di sini WiFi gratis, ya kan? Nanti anak pada bikin apa? Nah, tetapi semua terkontrol supaya tidak mengakses yang negatif, ya. Mudah-mudahan diskusi-diskusi anak muda, subhanallah, ini akan hidup di masjid dengan anak muda, didukung oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan ini akan menjadi pusat peradaban Islam dari mana? Dari masjid, ya. Maka Nabi memulai dari masjid. Kemudian setelah itu Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ini terjadi persaudaraan tuh. Nah, dengan persaudaraan terjadi silaturahmi. Baru amal jamaah. Ya, amal jamaah itu Nabi pertama membangun masjid, dari situ gerakan Islam dimulai. Semua aktivitas berasal dari masjid. Ya, termasuk sampai mengirim pasukan membagi ghanimah itu di masjid semua. Yang kedua, membangun persaudaraan. Tidak boleh ada permusuhan di tengah umat ini, kan? Karena itu adalah ikatan keimanan kita untuk selalu mendamaikan, untuk menyatukan. Dan yang ketiga, Nabi menjaga keamanan. Buatlah namanya Piagam Madinah. Makanya umat ini harus aman. Tidak boleh ada pencurian, tidak boleh ada perampokan, tidak boleh ada pembunuhan. Harus aman ini, kan? Keamanan ini kita jaga semuanya, karena keamanan itu mahal. Dan aman itu dari iman. Kalau iman kuat, maka akan apa? Akan aman, karena ada kebersamaan. Jadi di situ kemudian Nabi menyebarkanlah Islam ini ke penjuru dunia. Jadi 3 itu gerakan yang dibikin Nabi. Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, membangun persaudaraan. Yang ketiga, menjaga keamanan bersama seluruh warga Muslim maupun non-Muslim, harus menjaga keamanan bagi wilayah kita dan termasuk negara kita ini. Saya kira itu sebagai kajian duha pada pagi ini, sekaligus taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Selamat kita menunaikan ibadah Ramadan yang sudah kita lewati, dan itu persiapan untuk 11 bulan ke depan. Ya, kita sudah masuk bulan pertama nih, Syawal, tinggal 10 bulan yang akan datang sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita terus
meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Barakallahu sekalian, kita kasih waktu untuk diskusi dan dialog, ya. Karena ditentukan waktu sampai jam 11, masih ada sekitar 20 menit, mungkin ada tanya jawab, dialog untuk memperkaya. Barangkali kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada yang bisa jawab di sini, silakan jawab. Ya, saling kita berbagi ilmu, insya Allah, berbagi informasi, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita karena kebersamaan ini. Barakallahu. Silakan.